Pernah kebayang nggak gimana caranya kantor yang super sibuk itu bisa ngatasin ratusan dokumen tiap hari? Tanpa sistem yang baik, bisa-bisa semuanya jadi kacau balau dong. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas cara mengubah kekacauan itu menjadi kendali lewat manajemen dokumen yang efektif. Pertanyaan ini kelihatannya sepele, tapi penting banget yo. Jawabannya ini yang menentukan apakah kita sebagai pelanggan bakal dapat layanan yang cepat dan akurat, atau malah jadi frustrasi karena dokumen hilang dan informasinya salah. Jadi gimana caranya? Kuncinya ternyata satu, prosedur yang terstandarisasi. Prosedur ini memastikan setiap surat atau dokumen ditangani dengan benar dan efisien setiap saat. Sederhananya gini, kecepatan dan akurasi itu segalanya. Penanganan dokumen yang lambat bisa berarti kehilangan pelanggan. Informasi yang nggak akurat bisa menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan yang fatal. Jadi ini bukan cuma soal rapi-rapi ya, tapi soal kinerja inti sebuah organisasi. Oke, biar dokumen nggak hilang atau rusak, organisasi itu biasanya punya sistem pencatatan yang kuat. Yuk kita lihat dua metode utamanya. Di satu sisi, ada buku agenda. Ini kayak buku harian lah buat semua surat yang masuk dan keluar, tanpa terkecuali. Di sisi lain, ada kartu kendali. Ini sistem yang lebih canggih, khusus buat dokumen-dokumen penting yang butuh pengawasan ekstra. Nah, sistem buku agenda ini sendiri ternyata ada beberapa macam loh. Tergantung gimana organisasi mau misahin catatan surat masuk dan keluarnya. Ada yang digabung semua, ada yang pakai dua buku terpisah, ada juga yang satu buku tapi beda halaman. Oke, dari buku agenda yang tradisional, sekarang kita beralih ke sistem yang lebih modern, kartu kendali. Banyak yang bilang ini pendekatan yang jauh lebih efisien dan praktis buat melacak dokumen. Nah, yang bikin sistem ini keren itu jejak auditnya yang instan. Jadi, dia pakai kertas rangkap 3 yang warnanya beda-beda. Setiap kartu punya tugasnya sendiri. Satu buat bukti catat, satu buat unit yang ngerjain, dan satu lagi buat arsip. Jadi, nggak ada lagi ceritanya dokumen hilang entah kemana. Oke, sekarang kita udah tahu sistemnya. Terus, apa sih yang sebenarnya terjadi waktu ada surat datang ke kantor? Yuk kita ikuti perjalanannya langkah demi langkah. Coba bayangin deh, ini tuh kayak alur kerja di gudang paket online. Pertama, surat diterima, terus disortir berdasarkan penting atau enggaknya, dicatat di sistem, dikasih arahan mau dikirim ke siapa, dan terakhir, diantar ke meja yang tepat buat ditindaklanjuti. Tiap langkah ini penting biar nggak ada yang tercecer. Lembar disposisi ini apa sih? Anggap aja ini kayak surat perintah yang ditempel di dokumennya. Isinya jelas, siapa yang harus ngerjain, dan harus diapain surat ini. Singkat, padat, dan jelas. Nah, disinilah bagian pentingnya, akuntabilitas. Buku ekspedisi ini jadi bukti serah terima di dalam kantor. Selalu ada tanda tangan, jadi nggak ada lagi tuh drama, suratnya belum sampai ke saya. Semuanya tercatat. Oke, tadi kan surat masuk. Sekarang gimana kalau sebaliknya? Gimana caranya sebuah surat dinas dibuat dan dikirim keluar dari sebuah organisasi? Proses ini kelihatannya panjang ya, tapi tujuannya biar setiap komunikasi resmi yang keluar itu profesional, konsisten, dan jejaknya jelas. Jadi, semuanya lewat pemeriksaan dulu, mulai dari instruksi, pembuatan draft, persetujuan, sampai tanda tangan pejabat yang berwenang. Prinsip-prinsip yang barusan kita bahas ini kedengerannya kuno ya. Mungkin identik sama kertas dan map. Tapi, percaya deh, prinsip ini tuh abadi. Yuk kita lihat gimana semua ini berlaku di dunia digital kita sekarang. Mau itu bentuknya formulir kertas ataupun file PDF di laptop kita, setiap dokumen bisnis itu pasti ngalamin siklus hidup yang sama persis. Dibuat, digandakan, dipakai, diolah datanya, disebarkan, terus disimpan atau diarsipkan. Definisi dari undang-undang ini kedengerannya teknis banget ya, tapi intinya gini, fungsi dasarnya nggak berubah sama sekali. Tetap aja mempersiapkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Bedanya cuma alatnya, lemari arsip jadi cloud storage, mesin tik jadi laptop. Tapi prinsipnya sama persis. Sebenarnya, tanpa sadar, kita udah akrab banget loh sama prinsip-prinsip ini. Tiap kali Anda pakai mobile banking, lapor pajak online, lacak paket belanjaan, atau pesan ojek online, Anda itu lagi berinteraksi sama versi otomatis dari sistem manajemen dokumen ini. Nah, perubahan paling gedenya itu di sini. Sekarang seringkali kita sendiri sebagai pelanggan yang ngerjain tugas pencatatan dan pemrosesan itu.
Teknologi memang bikin gampang, tapi ini juga berarti sistem di belakangnya harus super jelas, valid, dan efisien. Kalau enggak, ya malah bikin masalah baru. Jadi, apa sih kesimpulan dari semua ini? Intinya, prinsip dasar soal keteraturan, pelacakan, dan tanggung jawab itu tetap relevan banget di dunia digital. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita renungkan. Waktu folder download di laptop Anda berantakan, atau inbox email udah numpuk, kira-kira prinsip klasik mana sih yang paling sering Anda lupain?